Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 Gok Las Niroa. Shalom, kembali kita membaca firman Tuhan yang diambil dari satu Raja-Raja pasal yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Peti perjanjian Tuhan dibawa ke rumah Tuhan. Setelah itu Raja Salomo menyuruh semua pemimpin suku dan kaum dari bangsa Israel datang kepadanya di Yerusalem untuk memindahkan peti perjanjian Tuhan dari Sion, kota Daud, ke rumah Tuhan. Maka datanglah mereka semua pada hari raya Pondok Daun dalam bulan Etanim. Setelah semua pemimpin itu berkumpul, para iman mengangkat peti perjanjian itu dan membawanya ke rumah Tuhan. Kemah Tuhan serta semua perlengkapannya dipindahkan juga ke rumah Tuhan oleh para imam dan orang Lewi. Raja Salomo dan seluruh rakyat Israel berkumpul di depan peti perjanjian itu, lalu mempersembahkan kepada Tuhan domba dan sapi yang tak terhitung
banyaknya. Setelah itu, para imam membawa peti perjanjian itu ke dalam rumah Tuhan dan meletakkannya di bawah patung-patung kerub di dalam ruang maha suci. Sayap patung-patung itu terbentang menutupi peti itu dan kayu-kayu pengusungnya. Kain pengusung itu panjang sekali sehingga ujung-ujungnya terlihat dari depan ruang maha suci. Sampai hari ini kayu-kayu itu masih di situ. Di dalam peti perjanjian itu tidak ada sesuatu pun kecuali 2 batu. Batu-batu itu telah dimasukkan ke situ oleh Musa di Gunung Sinai. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel pada waktu mereka dalam perjalanan dari Mesir ke negeri Kanaan. Pada saat para imam keluar dari rumah Tuhan itu, tiba-tiba rumah itu dipenuhi awan. Awan itu berkilauan oleh keagungan kehadiran Tuhan, sehingga para imam itu tak dapat memasuki kembali untuk melaksanakan tugas mereka. Maka berdoalah Salomo, katanya, "Engkaulah yang menempatkan surya di langit, ya Tuhan, namun Engkau lebih suka tinggal di rumah kegelapan awan. Kini kubangun untukmu gedung yang mewah untuk tempat tinggalmu selama-lamanya." Pidato Raja Salomo kepada rakyat. Setelah berdoa, Raja Salomo berpaling kepada seluruh rakyat yang sedang berdiri di situ, lalu memohonkan berkat Allah bagi mereka. Ia berkata, "Dahulu Tuhan telah berjanji kepada ayahku Daud begini, sejak aku membawa umatku keluar dari Mesir, di seluruh negeri Israel tidak ada satu kota pun yang kupilih menjadi tempat di mana harus dibangun rumah untuk tempat ibadat kepadaku. Tetapi engkau, Daud, kupilih untuk memerintah umatku. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang sudah menepati janjinya itu." Selanjutnya Salomo berkata, "Ayahku Daud telah merencanakan untuk membangun rumah tempat ibadat kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, 'Maksudmu itu baik, tetapi bukan engkau, melainkan anakmu lah yang akan membangun rumah itu.' Sekarang Tuhan telah menepati janjinya. Aku telah menjadi raja Israel menggantikan ayahku, dan aku telah pula membangun rumah untuk tempat ibadah kepada Tuhan Allah Israel. Di dalam rumah Tuhan itu telah kusediakan tempat untuk peti perjanjian yang berisi batu perjanjian antara Tuhan dengan leluhur kita ketika Ia membawa mereka keluar dari Mesir." Doa Salomo. Setelah itu, di hadapan rakyat yang hadir, Salomo berdiri menghadap mezbah, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Tuhan Allah Israel, di langit ataupun di bumi tak ada yang seperti Engkau.
Engkau menepati janjimu dan menunjukkan kasih-Mu kepada umat-Mu yang setia dan taat dengan sepenuh hati kepadamu. Engkau telah menepati janji-Mu kepada ayahku Daud. Apa yang Kau janjikan itu sudah kulaksanakan hari ini. Engkau juga telah berjanji kepada ayahku bahwa kalau keturunannya sungguh-sungguh taat kepadamu seperti dia, maka selalu akan ada seorang dari keturunannya yang menjadi raja atas Israel. Sekarang ya Tuhan Allah Israel, tepatilah juga semua yang telah Kau janjikan kepada ayahku Daud, hamba-Mu itu. Tetapi yang Allah, sungguhkah Engkau sudi tinggal di bumi ini? Langit seluruhnya pun tak cukup luas untukmu, apalagi rumah ibadat yang kubangun itu. Ya Tuhan Allahku, aku hamba-Mu, namun dengarkanlah kiranya doaku, dan kabulkanlah permohonanku hari ini. Semoga siang malam Engkau melindungi rumah ini yang telah Kau pilih sebagai tempat ibadat kepadamu. Semoga dari tempat ini, dari kediaman-Mu di surga, Engkau mendengar dan mengampuni aku serta umat-Mu apabila kami menghadap ke rumah ini dan berdoa kepadamu. Apabila seseorang dituduh bersalah terhadap orang lain dan dibawa ke mezbah-Mu di dalam rumah ibadat ini untuk bersumpah bahwa ia tidak bersalah, ya Tuhan, hendaklah Engkau mendengarkan di surga dan menuntun dan memutuskan perkara hamba-hamba-Mu ini. Hukumlah yang bersalah setimpal perbuatannya, dan bebaskanlah yang tidak bersalah. Apabila umat-Mu Israel dikalahkan oleh musuh-musuhnya karena mereka berdosa, lalu mereka kembali kepadamu dan menghormati Engkau sebagai Tuhan, kemudian datang ke rumah ibadat ini serta berdoa memohon ampun kepadamu, semoga Engkau mendengarkan mereka di surga. Semoga Engkau mengampuni dosa umat-Mu ini dan membawa mereka kembali ke negeri yang telah Kau berikan kepada leluhur mereka. Apabila umat-Mu berdosa kepadamu dan Engkau menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan, lalu mereka bertobat dari dosa mereka dan menghormati Engkau sebagai Tuhan, kemudian menghadap ke rumah ibadat ini serta berdoa kepadamu, kiranya dari surga Engkau mendengarkan mereka dan ampunilah dosa umat-Mu Israel dan raja mereka. Ajarlah mereka melakukan apa yang benar. Setelah itu, ya Tuhan, turunkanlah hujan ke negeri-Mu ini
negeri yang kau berikan kepada umatmu untuk menjadikan miliknya selama-lamanya. Apabila negeri ini dilanda kelaparan atau wabah, dan tanaman-tanaman dirusak oleh angin panas, hama, atau serangan belalang, atau apabila umatmu diserang musuh atau diserang penyakit, semoga engkau mendengarkan doa mereka. Kalau dari antara umatmu Israel ada yang dengar bersedih hati berdoa kepadamu sambil menengadahkan tangannya ke arah rumah ibadat ini, kiranya engkau di dalam kediamanmu di surga mendengar serta mengampuni dan menolong mereka. Hanya engkaulah yang mengenal isi hati manusia. Sebab itu, perlakukanlah orang-orang setimpal perbuatan-perbuatannya, supaya umatmu taat kepadamu selalu selama mereka tinggal di negeri yang kau berikan kepada leluhur kami. Apabila seorang asing di negeri yang jauh mendengar tentang kebesaranmu dan tentang keajaiban-keajaiban yang telah kau lakukan untuk umatmu, lalu ia datang di rumah ibadat ini untuk menghormati engkau dan berdoa kepadamu, semoga dari kediamanmu di surga engkau mendengarkan doanya dan mengabulkan permintaannya. Dengan demikian segala bangsa di seluruh dunia mengenal engkau dan taat kepadamu seperti umatmu Israel. Mereka akan mengetahui bahwa rumah yang kubangun ini adalah tempat untuk beribadat kepadamu. Apabila engkau memerintahkan umatmu untuk pergi berperang melawan musuh, lalu dimanapun mereka berada, mereka menghadap ke kota pilihanmu ini dan berdoa ke arah rumah ini yang telah kubangun untukmu. Semoga di surga engkau mendengarkan doa mereka itu dan memberikan kemenangan kepada mereka. Apabila umatmu berdoa kepadamu, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Lalu karena kemarahanmu, kau biarkan mereka dikalahkan oleh musuh dan dibawa sebagai tawanan ke suatu tempat yang jauh atau dekat. Semoga engkau mendengarkan doa mereka jikalau di negeri ini mereka meninggalkan dosa-dosa mereka dan berdosa kepadamu sambil mengakui bahwa mereka tetap berdoa, bahwa mereka telah berdosa dan berbuat jahat. Dengarkanlah doa mereka, ya Tuhan. Jikalau di negeri itu mereka dengan ikhlas dan sungguh-sungguh meninggalkan dosa mereka dan yang dosa-dosa mereka, dan berdoa kepadamu sambil menghadap ke negeri ini yang kau berikan kepada leluhur kami, ke arah kota pilihanmu dan rumah ibadat yang telah kubangun untukmu ini, maka dari kediamanmu di surga
hendaklah engkau mendengar doa mereka dan mengasihani mereka. Ampunilah semua dosa dan kedurhakaan mereka terhadapmu, dan buatlah musuh-musuh mereka memperlakukan mereka dengan baik. Mereka adalah umatmu sendiri yang telah kau bawa keluar dari Mesir, negeri di mana mereka disiksa. Semoga engkau ya Tuhan Allah selalu memperhatikan umatmu Israel beserta rajanya. Dan sudilah engkau mendengarkan doa mereka setiap kali mereka berseru minta tolong kepadamu. Engkau ya Tuhan Allah segala bangsa untuk menjadi umatmu sendiri, seperti yang telah kau katakan kepada mereka melalui hambamu Musa ketika engkau menuntun keluar kami dari Mesir. Doa penutup. Demikianlah Salomo berdoa sambil berlutut di depan mezbah dan dengan tangan ditemadahkannya ke atas. Sesudah itu ia berdiri dan dengan suara keras memohonkan berkat Allah untuk semua orang yang berkumpul di situ, katanya. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kemenangan, yang memberikan ketentraman kepada umatnya seperti yang dijanjikannya melalui Musa hambanya. Semua yang baik yang dijanjikannya telah ditepatinya. Semoga Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia menyertai leluhur kita. Semoga Ia tidak meninggalkan kita, selalu hidup menurut kehendak-Nya dan taat kepada semua hukum dan perintah luhur kita. Semoga Tuhan Allah kita selalu ingat akan doa dan permohonan yang telah kusampaikan ini kepadanya. Semoga Ia selalu menunjukkan kemurahannya kepada umat Israel dan rajanya dengan memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan setiap hari. Dengan demikian, segala bangsa di dunia akan tahu bahwa hanya Tuhan sendirilah Allah, tak ada yang lain. Hendaklah kalian, umatnya, selalu setia kepada Tuhan Allah kita dan taat kepada hukum-hukum dan perintah-perintahnya seperti yang kalian lakukan pada hari ini. Peresmian Rumah Tuhan. Setelah itu Raja Salomo dan semua orang yang berkumpul di situ mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Untuk kurban perdamaian, Salomo mempersembahkan 22.000 sapi dan 120.000 domba. Demikianlah raja dan seluruh rakyat mengadakan upacara peresmian. Rumah Tuhan. Hari itu juga Salomo
meresmikan bagian tengah peralatan yang di depan rumah Tuhan itu. Kemudian di pelataran itu ia mempersembahkan kurban bakaran, kurban gandum, dan lemak binatang untuk kurban perdamaian. Semua itu dipersembahkannya di situ karena mesbah perunggu terlalu kecil untuk semua persembahan itu. Di rumah Tuhan itu, Salomo dan seluruh umat Israel mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Sangat besar jumlah orang yang berkumpul di situ. Mereka datang dari daerah sejauh jalan Hamat di utara sampai kepada perbatasan Mesir di selatan. Pada hari ke-8 Salomo menyuruh orang-orang itu pulang. Mereka semuanya memuji dia, lalu kembali ke rumah mereka dengan hati yang gembira, karena semua berkat yang telah diberikan Tuhan kepada hambanya Daud itu kepada bangsa Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri lagi kepada Salomo. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja serta semua yang direncanakannya, Tuhan menampakkan diri lagi kepadanya seperti yang terjadi di Gibeon. Tuhan berkata kepadanya, "Doamu sudah kudengar, dan dengan ini Ramah yang telah kau hadirkan ini kunyatakan menjadi tempat khusus untuk beribadat kepadamu selama-lamanya. Aku akan selalu memperhatikan dan menjaga tempat ini. Kalau engkau mengabdi kepadaku dengan tulus hati dan jujur seperti ayahmu Daud, dan engkau mentaati hukuman dan perintah-perintahku, maka aku akan menepati janjiku kepada ayahmu Daud, bahwa anak cucunya turun-temurun akan selalu memerintah Israel. Tetapi kalau engkau atau keturunanmu membelakangi aku dan tidak taat kepada hukum-hukum dan perintah-perintahku, serta engkau menyembah ilah-ilah lain, maka aku akan mengusir engkau. Umatku Israel dari negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Aku juga akan meninggalkan rumah itu yang telah kutetapkan menjadi tempat ibadat kepadaku. Di mana-mana orang Israel akan dihina dan ditertawakan. Rumah ibadat ini akan menjadi suatu timbunan puing, sehingga setiap orang yang lewat di situ akan terkejut dan ngeri. Mereka akan berkata, "Mengapa Tuhan berbuat begitu terhadap negeri dan rumah ini?" Lalu orang akan menjawab,
karena mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang telah mengantar leluhur mereka keluar dari Mesir. Mereka menyembah ilah-ilah. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan bencana ini ke atas mereka. Persetujuan antara Salomo dan Raja Hiram. Salomo membangun rumah Tuhan istana raja. Waktu 20 tahun. Semua kayu cemara Libanon dan kayu cemara biasa serta semua emas yang diperlukan Salomo untuk pembangunan itu telah diberikan Raja Hiram kepadanya. Setelah pekerjaan itu selesai, Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 buah kota di dalamnya, dua kota wilayah Galilea. Maka pergilah Hiram melihatnya, tetapi tidak senang dengan pemberian itu. Ia berkata kepada Salomo, "Saudaraku, beginikah rencananya? Kota-kota yang kau berikan kepadaku, itulah sebabnya daerah itu masih disebut Kabul. Lebih dari 4.000 kilogram semua telah dikirim Hiram kepada Salomo." Hal-hal yang lain yang dilakukan oleh Salomo. Raja Salomo memakai cara kerja paksa untuk membangun rumah Tuhan, istana raja, tembok Yerusalem, dan untuk membangun tanah dan untuk membangun kembali kota Hajor, Megido, dan Geser. Kota Geser adalah kota yang dahulu diserang dan dikalahkan oleh Raja Mesir. Lalu penduduknya dibunuh dan kotanya dibakar. Kota itu kemudian diberitakan oleh Raja Mesir kepada putrinya sebagai hadiah pada hari pernikahannya dengan Salomo. Dan Salomo lah yang membangun kembali kota itu dengan kerja paksa juga. Salomo membangun kembali Ben Hor Hilir, Baalat Tamar di padang gurun, Yehuda, kota-kota perbekalan, serta kota-kota untuk penangkalan kereta perang dan kudanya. Semua rencana membangun di Yerusalem, Libanon, dan di seluruh wilayah kekuasaannya telah dilaksanakannya. Untuk kerja paksa itu, Salomo mengerahkan orang-orang keturunan orang Amori, Het, Peris, Hevi, dan
Jebus. Mereka adalah orang-orang keturunan bangsa Kanaan yang tidak dapat dibunuh habis oleh orang Israel ketika mereka menduduki negeri itu. Sampai sekarang keturunan mereka masih menjadi hamba. Orang Israel tidak dijadikan hamba oleh Salomo. Mereka ditugaskan sebagai prajurit, perwira, panglima, komandan kereta perang, dan tentara pasukan berkuda. 550 pegawai diserahi tanggung jawab atas orang-orang yang melakukan kerja paksa dalam berbagai proyek pembangunan Raja Salomo. Tanah di sebelah selatan rumah Tuhan ditimbun oleh Salomo setelah istrinya, yaitu putri Raja Mesir, pindah dari kota Daud ke istana yang dibangun Salomo untuk dia. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan kurban bakaran dan kurban perdamaian di atas mezbah yang telah didirikannya untuk Tuhan. Ia membakar juga dupa untuk istana. Ia membakar juga dupa untuk Tuhan. Demikianlah Salomo menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan untuk armadanya. Raja Salomo membuat kapal-kapal di Libanon, Cibeber, pembangunan rumah Tuhan untuk armadanya. Raja Salomo membuat kapal-kapal di Ezion Geber, dekat Elot di pantai Teluk Akaba, wilayah Edom. Raja Hiram mengirim awak-awak kepalanya yang berpengalaman untuk berlayar bersama awak-awak kapal Salomo. Pernah mereka berlayar ke negeri Ofir untuk mengambil 14.000 kilogram emas dan membawanya kepada Salomo. Kunjungan satu negeri Seba. Ratu negeri Seba mendengar tentang kemasyhuran Salomo. Maka ia datang ke Yerusalem untuk memuji Salomo dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Ia datang disertai sejumlah besar pengiring dan unta yang syarat bermuatan rempah-rempah, batu permata, dan banyak sekali emas. Pada waktu bertemu dengan Salomo, ratu itu mengajukan segala macam pertanyaan yang dapat dipikirkannya. Semua pertanyaan itu dapat dijawab oleh
Salomo. Tidak satu pun yang perlu sukar baginya. Ratu itu menyaksikan sendiri betapa bijaksananya Salomo. Ia melihat istana yang dibangun Salomo, tata kerja pegawai-pegawai istananya, dan pakaian seragam, serta perumahan mereka. Ia melihat makanan dan minuman yang dihidangkan, cara para pelayan melayani pesta, dan kurban-kurban yang dipersembahkan Salomo di rumah Tuhan. Semuanya itu membuat ratu negeri Seba itu kagum dan terpesona. Maka berkatalah ia kepada Raja Salomo, segala yang saya dengar di tanah air saya tentang Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan memang benar. Dahulu saya tidak dapat percaya, tapi setelah saya datang dan menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, barulah saya yakin sesungguhnya segala yang saya dengar itu belum setengah dari yang saya lihat sekarang. Nyatanya kebijaksanaan dan kekayaan Tuhan jauh lebih kuat dari yang diberitakan kepada saya. Alangkah untungnya istri-istri Tuhan, dan sedangkan musuhnya pegawai-pegawai yang selalu bekerja untuk Tuhan, sehingga dapat mendengar dari Tuhan sendiri sebagai ajaran yang bijaksana. Terpujilah Tuhan Allah Tuhan dengan mengangkat Tuhan menjadi raja di Israel. Tuhan menunjukkan betapa pentingnya dan semangatnya terhadap Tuhan. Tidak habis-habisnya ia mengangkat Tuhan menjadi raja mereka, supaya Tuhan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian Ratu negeri Seba itu menyerahkan kepada Salomo hadiah-hadiah yang dibawanya, yaitu lebih dari 4.000 kilogram emas dan sejumlah besar batu permata serta rempah-rempah kapal-kapal Hiram yang membawa emas dari Ofir untuk Salomo juga membawa sejumlah besar batu permata dan kayu cendana. Kayu itu dipakai Salomo untuk membuat
terali-terali di rumah Tuhan dan di istana raja, juga untuk membuat kecapi dari gambus bagi para penyanyi. Kayu-kayu itu adalah kayu cendana terbaik yang pernah didatangkan ke Israel. Tidak pernah lagi orang melihat kayu sebaik itu. Selain hadiah-hadiah yang biasanya diberikan oleh Salomo, ia juga memberitahukan kepada ratu dari negeri Sheba itu segala yang dimintanya. Kemudian pulanglah ratu itu ke negerinya bersama-sama pengiringnya. Kekayaan Raja Salomo. Setiap tahun Raja Salomo menerima hampir 23.000 kilogram emas, belum terhitung keuntungan dari perdagangan dan pajak-pajak dari para saudagar. Raja-raja Arab serta gubernur-gubernur Israel, Salomo membuat 200 perisai baru dari emas tempan, emas yang dipakai untuk setiap perisai itu ada kurang lebih 7 kilogram. Ia juga membuat 300 perisai emas yang lebih 2 kilogram. Semuanya emas tempaan. Semua perisai itu ditaruhkan di balai yang bernama Balai Hutan Libanon. Ia juga membuat sebuah kursi kerajaan yang besar yang dilapis dengan gading dan dihias dengan emas murni. Kursi itu berlengan dan di seberanglah menyebalkannya. Kursi itu berlengan dan di menyebelahnya ada patung singa. Pada belakang kursi itu ada patung kepala sapi. Kursi itu juga mempunyai 6 anak tangga. Pada ujung kiri dan ujung kanan setiap anak tangga itu ada patung singa. Seluruhnya 12 buah. Tidak pernah ada kursi kerajaan seperti itu di kerajaan manapun juga. Semua perkakas minuman Salomo dibuat balai Harun. Semua perkakas minum Salomo dibuat dari emas, dan semua perkakas di balai hutan Libanon pun dibuat dari emas murni. Tidak ada yang disebab pada zaman menganggap
perak tidak berharga. Salomo mempunyai banyak kapal besar yang berlayar 3 tahun sekali. Kapal itu kembali membawa emas, perak, gading, kerajaan burung merak. Raja Salomo lebih kaya dan lebih bijaksana dari raja manapun di dunia. Semua orang di seluruh dunia berusaha menemui Salomo untuk mendengar ajaran bijaksana yang diberikan Allah kepadanya. Mereka masing-masing datang dengan membawa hadiah untuk Salomo. Mereka memberikan barang-barang, perak, emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal. Begitulah tahun demi tahun Salomo membentuk angkatan perang yang terdiri dari 1.400 kereta perang dan 12.000 tentara berkuda. Sebagian ditempatkannya di Yerusalem dan selebihnya di berbagai kota lain dalam zaman pemerintahan Salomo. Di Yerusalem, perak merupakan barang biasa sama seperti batu, dan kayu cemara Libanon berlimpah-limpah seperti kayu ara biasa. Melalui pengusaha-pengusaha raja, kuda didatangkan dari Mesir dan Kilikia, dan kereta-kereta perang didatangkan dari Mesir. Harga satu kuda 150 uang perak, dan harga satu kereta perang 600 uang perak. Kemudian melalui pengusaha itu, kuda-kuda dan kereta itu harga satu kuda 150 uang perak, dan harga satu kereta perang 600 uang perak. Kemudian melalui pengusaha-pengusaha itu pula, kuda-kuda dan kereta-kereta perang itu dijual lagi kepada raja-raja Het dan raja-raja Syria. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat buat kita. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye.